punya agenda yaitu adalah geprek, gerakan prestasi ekstrakurikuler. Tapi ruang podcast ini bukan hanya sekedar untuk podcast biasa, melainkan kita cerita tentang semangat, tentang proses, dan juga yang pastinya tentang prestasi. Oke, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial banget teman-teman. Ini tuh bintang tamu yang gak pernah absen kalau misalnya keringetan, gak pernah absen kalau misalnya mereka itu membawa prestasi yang luar biasa. Maka dari itu langsung aja please welcome Futsal SMA Negeri 1 Megamendung. Oke, sekarang kita udah kedatangan oleh kedua seorang pria perwakilan dari futsal. Maka dari itu kita langsung perkenalan aja yuk. Tapi santai aja ya kalian, gak perlu pakai CV ya. Kita di sini relax aja. Oke, sekarang kita mulai dari yang sini dulu, boleh? Perkenalkan nama, kelas, sama tim di posisi di futsal. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Adam Sasaputra dari kelas 11-9. Saya di futsal sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Apriansa, saya kelas 10-5, jabatan saya di futsal sebagai wakil ketua. Oke, teman-teman, kita kedatangan ketua dan juga wakil dari futsal Semanim. Oke, tapi katanya aku dengar ya, Adam ini sering dipanggil Baim gitu ya sama orang-orang terdekatnya, terus juga kayak seliweran gitu di kuping tuh kayak. Itu tuh nama Baim tuh dari kapan? Udah dari kecil sih sebenarnya. Oh, dari kecil. Ada cerita gak di balik nama Baim itu? Panjang mau ceritain mah. Oh, panjang. Tapi coba lebih disimpulin aja bisa? Susah nyimpulinnya juga. Oke, yang penting pas. Panjang banget soalnya. Oh, terlalu panjang banget. Kayaknya banyak banget ya pengalaman dari sebuah dibalik kisah nama Baim ya. Oke, langsung aja yuk kita ke inti ceritanya. Oke, aku di sini mau tanya-tanya nih buat sama ketua dan juga wakil dari futsal. Gimana sih kalian itu pas waktu futsal awalan masuk atau sejak kapan kalian mulai memproses di futsal itu? So, mulai dari Adam. Kalau saya futsal sudah lama dari SD kelas 5 SD. Ingin masuk ke sini, pengen jadi ngebanggain sekolah kalau dibilang kayak gitu. Tinggal dari. Oke, dari. Mungkin kalau saya dari SMP ya, karena bareng terus sama Adam, jadi saya ikut di sini. Boleh ke sini. Tapi pas waktu masuk ke Semen juga, apa karena Adam apa pengen masuk? Pengen di sini ya, karena dekat juga dari rumah, karena futsalnya juga bagus. Oke, keren banget teman-teman. Tapi pas waktu kan katanya kemarin tuh kalian dapat kejuaraan kan? Ya. Kejuaraan terakhir di Gelora pelajar. Gelora Pelajar di tingkat apa itu? Kabupaten. Juara keberapa? 1. Wow, keren banget teman-teman, itu juara ke-1. Oke, tapi pas satu di balik juara 1 tersebut ada gak sih pengalaman yang bikin kalian tuh merasa terkesan atau ada pengalaman yang lebih berharga? Boleh diceritain? Kalau pengalaman berharga saya, waktu itu kan turnamen di Gunung Putri ya, yang antar sekolah juga, tingkat apa ya, Jawa Barat kalau nggak salah. Itu kita juara 3 di sana. Terus yang paling berkesan saya di sana, kan di sini kayak nggak bisa aja, ada relax. apa ya? Gak apa itu? Gak apa? Nggak kayak ngetargetin gitu. Oh. Tapi di sana nggak kayak ngetargetin, tapi ujung-ujungnya tapi di sana juara ketiga. Itu sih yang buat saya terharu bangga juga. Coba dari kamu? Momennya itu kita bisa bareng-bareng terus di sana, soalnya kita nggak berangkat dari sini setiap hari. Ya, jadi kita penginapan berangkat di sana. nginep di sana. Oh. Jadi Sambil kita itu kebersamaan, bisa. masak bareng, Iya. sholat bareng. Semuanya jadi kita bareng-bareng gitu. Jadi kayak di situ tuh kalian tuh ada kerjasamanya, Ya. terus juga membentuk kekeluargaannya. Apalagi kalau misalnya kebayang gak sih kalau misalnya kita nginep gitu sama teman-teman yang seru-seru banget, itu pasti ngebentuk kekeluargaan itu kayak deket banget gitu ya. Apalagi sebelum nanti memulai pertandingannya ada berbagai strategi. Nah, sebelum pertandingan biasanya tuh strateginya apa sih yang disiapin? Kalau strategi yang disiapin, paling kita sesi latihan kali ya. Sesi latihan. Latihan ya, Yeah. kerja keras gitu. Kita juga latihan
kalau misalkan ada turnamen jauh gimana gitu. Kalau latihan juga paling ditambah lagi biar ngejar target juga gitu. Ngejar target juga. Iya. Kalau misalnya dari kamu? Kalau soal taktik gitu dilihat dulu dari lawannya sama pelatih, nanti jadi diomongin ke kitanya gitu Kak. Iya, berarti kayak ada briefing dulu Ya, gitu ya, briefing. briefing dulu ya. Terus juga pas satu tadi strateginya kan dimulai gitu ya, bareng-bareng Ya, sama kompak. bareng apa coachnya ya, suka panggilnya coach kan kalau Ya. pelatih itu ya coach. Di situ paling, tapi ada gak sih kayak di situ tuh ada hal yang paling kalian tuh ngerasa kayak terdalam banget kayak ih ternyata selain kalian apa kayak nguras energi gitu ya, nguras apa fisik gitu ya, kayak kesehatan dan lain-lain juga, ada gak sih kayak nguras kayak mental, ternyata di pusat tuh mentalnya harus dikuatin gitu. Iya, Ada kayak gimana sih? Terus latihannya juga itu seminggu teh berapa kali gitu? Seminggu latihan kalau di sekolah 2 kali, di luar sekolah 2 kali. Jadi seminggu 4 kali. Wow, seminggu 4 kali. Kadang kalau ada turnamen apa-apa lagi ada tambahan lagi latihan. Oh, ada tambahan lagi latihan. Tapi di dalam 4 latihan itu kan kayak ada terbagi gitu ya, kayak misalnya buat fisik atau misalnya buat apa gitu. Terus apa aja di 4 hari itu teh? Kalau misalkan di hari Rabu nih, hari Rabu kita paling ke taktikal, ke kadang ke fisik juga. Tapi kalau dibanyakin fisik di hari Sabtu sih, jogging gitu kemana. Ya. Kalau di luar pasti taktikal terus. Taktikal. Iya. Boleh dijelasin taktikal itu apa? Kayak skema kayak bola harus kemana nih ngalirnya gitu. Jadi kita harus defend juga, bertahan juga harus gimana, jangan sampai kemasukan gitu. Oh iya, berarti kayak ada apa ya, latihannya itu benar-benar kayak beneran harus lebih bisa terjaga lagi gitu ya, ketat lagi gitu ya. Ternyata menjadi sebuah juara itu harus membutuhkan kerja keras yang besar gitu ya. Terus juga kayak fisik yang kuat pastinya juga. Tapi kalau misalnya dari faktor pendukung kalian nih, misalnya dari pihak sekolah, pihak keluarga, pihak pertemanan, itu tuh kayak gimana? Sok mulai dari kamu dulu deh. Kalau soal dari keluarga ya, dari keluarga sangat mendukung ke futsal ini karena sering ngeliat lah orang tua kayak juara terus kayak gitu, dan pertemanan juga bagus, suka saling nyemangatin, saling support satu sama lain, gitu ya, kayak gitu Kak. Kalau misalnya dari Adam? Ya kalau misalkan dari keluarga ya alhamdulillah sangat mendukung banget gitu. Kayak misalkan mau main nih, mau kemana, mau main di sini, ya ibu doain atau ayah doain gitu, semoga menang gitu. Kalau dari pertemanan juga sama, saling support juga. Kalau misalkan dari sekolah sama sih, dari sekolah juga suka mendukung lah. Gitu, ya ngedukung banget kalau dari sekolah. Ngedukung banget. Terus kayak pastinya kayak kalian juga harus meluangkan waktunya di luar gitu ya. Apalagi kalau misalnya lagi di jam pelajaran ya, suka ada dispen ya. Kalian gitu kayak meluangkan berarti waktu pembelajarannya buat di futsal. Tapi harus bisa lebih diseimbangkan juga ya sama yang di sekolah gitu. Terus juga ada gak sih pengalaman yang mungkin terberat gitu di dalam kalian itu selama di futsal itu? Kayak gimana sih, kayak pengalaman terberat yang mungkin atau mental kalian down atau apa gitu? Boleh dong diceritain mulai dari sekarang. Ya, pernah sih kalau misalkan ngerasa gitu, kita kan sering turnamen. Kadang kita sering gagal turnamen. Kalau misalkan sering gagal kan suka dipuji sama orang-orang ini, oh ini mah kalah terus. Jadi ini kesini juga selalu apa ya, mentalnya down gitu. Tapi harus diinin lagi mentalnya. Gak boleh ngedown lagi, harus ditaikin lagi mental. Dari kamu? Mungkin setiap turnamen di Gor Pajajaran ya, kita kalau udah masuk 8 besar kadang suka kalah, nanti kalau kita pulang sama orang-orang suka dibilang ini kalah terus. Ya ngapain ya, gitu, dispen, suka ada omongan yang kayak gitulah dari orang lain. Tapi kita selalu memperbaiki lah. Lalu pantang menyerah gitu. Gila, keren banget teman-teman, tepuk tangan kita semua. Itu adalah salah satu contoh bahwa kegagalan itu adalah jalan melangkah untuk menuju keberhasilan ya gitu. Terus juga mau tahu dong kunci kesuksesan kalian itu selama di futsal itu gimana? Kunci kesuksesan ya intinya harus saling support, kompak juga, jangan apa ya namanya, jangan ngejelekin gitu teman. Kalau misalkan teman jangan
jangan jelek-jelekin, misalkan saya support lah, bantu gitu, bantu doa, kalau ini juga bantu ini itulah segala macam. Gitu. Maksudnya dari kamu? Intinya kerja keras, punya mental yang kuat, intinya itu doang sih Kak. Itu mental, ya. itu mental. Bisa jadi kayak tameng gitu Iya, ya, mental. buat kalau misalnya ada tantangan apapun yang menerpa badai jalan kalian gitu ya menuju keberhasilan. Tapi di situ juga kalian gimana sih untuk membentuk sebuah tim itu kan dari banyak orang ya, kalian itu sebagai kepala dari si futsal ini, kalian tuh gimana sih cara memanage waktu, cara juga buat ngebentuk tim itu biar semakin kompak itu gimana sih? Coba mulai dari ketuanya Adam. Kalau ngebentuk kekompakan ya, Iya. kita juga sebagai ketua dan wakil harus membimbing juga anggota-anggota yang lain gitu. Kalau misalkan kita kan ada anggota tuh, ada ketua, wakil ketua, sama bendahara kayak gitu. Itu kalau misalkan di luar Latihan. eskul ya, di luar latihan kita pasti ada briefing gitu. Oh, ada perkumpulan. Ya ada perkumpulan juga, kadang ada apa ya, rapat kayak gitulah. Ya jadi kita harus ngomong nih, anggota kita harus ini, harus ini, harus ini. Kalau misalkan diomongin kayak gitu pasti bakal nurut juga. Gitu. Intinya kompak sih. Dari kita itu suka harusnya saling ngasih tahu, intinya kayak gitu. Jangan pada suka bandel, kita suka bareng-bareng lah, intinya semuanya di luar lapangan dan di dalam lapangan harus kompak terus. Kompak terus ya. Iya. Oke, keren banget itu, kayak benar-benar kekompakan itu benar-benar harus dijaga Iya. gitu. Komunikasinya juga pasti erat banget gitu ya, sama silaturahminya gitu. Terus juga apalagi sama pelatihnya gitu ya gitu. Terus juga pasti kalian juga menjadi keberhasilan itu gak luput oleh pelatih yang hebat gitu ya pastinya. Keren banget sih teman-teman di futsal Semanim ini. Terus juga kayak ini gak sih teman-teman, kalau misalnya dari futsal itu ada hal yang kayak harus diperbaiki tuh kayak bersama-sama, itu kayak rasanya berat gak sih kalau misalnya memperbaiki suatu kesalahan gitu. Terus kalau misalnya ada nih pas satu sama wakilnya, kalau misalnya ada hal yang kegagalan, kalian tuh bilang ke timnya gimana cara nyuportin teman-temannya gitu, kayak gimana, sok boleh. Kalau misalkan cara kegagalan ya, Iya, kalau betul. misalkan kita gagal, kalau misalkan ke anggota nih bilangnya, ayo jangan terpuruk dari turnamen inilah, misalkan jangan terpuruk, ayo kita bangkit lagi, ini lagi buat lagi mental kita, jangan sampai kita sampai sini doang gitu. Jangan sampai ngedown di sini, jadi kita harus naikin mental lagi. Naikin mental lagi. Iya. Kalau misalnya dari kamu gimana nih? Paling maksudnya? saling nyemangatin lagi lah kita buat memperbaiki, buat ke event selanjutnya masih banyak kan, kayak gitu aja sih Kak. Masih banyak gitu ya Masih banyak perjalanan event, untuk ke perjalanan depan. kita bareng-bareng terus memperbaiki lagi. Tapi di futsal ini kalian udah berapa lama sih? Bisa saya dari kelas 5 SD berarti Oh, berapa tahun tuh? 9 lah ya? Wih, 10 kali ya? 9-10 lah. senior ini, senior. Kalau misalnya kamu berapa tahun? 6 atau 7 gitu. Oh, 67, gak apa-apa sih ya, karena masih banyak belajar Iya, juga belajar gitu. juga. Gila, keren banget sih teman-teman. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, tapi kayaknya terlalu nggak dapat feel-nya kalau misalnya kita nggak lihat cuplikan dari tim futsal ini ya teman-teman. Sok langsung aja dilihat cuplikan berikut ini. Nah, gimana teman-teman, ngobrolnya hari ini seru banget kan? Di sini kayak kita tuh belajar gitu, bisa memotivasi kalian semua yang lagi nonton ini dari awal sampai akhir gitu ya. Terus juga tadi tuh aku kayaknya
sedikit menilai dari mereka berdua ini, aku tuh ada satu tanggapan kayak ternyata prestasi itu bukan hasil yang instan ya. Banyak banget kegagalan yang mereka laluin sama-sama, mereka terjang meskipun itu bikin mereka itu terpuruk gitu ya. Tapi itu bukan awal untuk gagal, tapi itu justru adalah awal untuk menuju keberhasilan. Oke, teman-teman, terima kasih banyak buat tim futsal, terus juga buat yang ada di sini nih. Semoga tim futsal itu semakin solid, semakin sukses, semakin jaya lagi untuk bisa membanggakan dari bagian SMA Negeri 1 Megamendung. Oke, kayaknya teman-teman, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah nyaksin ini dari awal hingga ke akhir. Tapi jangan lupa sebelum itu kalian like, comment, and subscribe ya teman-teman semuanya. Kita ada yel dulu nih. Oke, ikutin aku ya. Nanti kalau misalnya aku bilang geprek dulu dong gitu, kalian juga ikutan ya. Geprek dulu dong gitu, oke? Sebelum kita nutup, kita yel dulu teman-teman. Semangat untuk kita semua dalam agenda geprek dulu dong. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di episode maupun agenda berikutnya. Dan jangan lupa untuk terus bangkit, untuk terus bisa semangat apapun yang kalian jalani hari ini. So, terima kasih banyak ya buat Ibu Sal, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pakai dulu, agenda pakai dulu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Oke, nanti di-cut ya, di sini harus berikan kalian.